Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa tu'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-22 daripada kitab Al-Raja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang awqatus shalah secara global dan detail. Sekarang kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu waktu-waktu yang diharamkan sholat. Atau kalau biasanya itu bahasa Arabnya itu al-awqat allati tahrumu fiha sholat, yakni ada 5 waktu menurut Syafi'iyah, yang mana 5 waktu ini diharamkan sholat di dalam 5 waktu tersebut. Cuma masalahnya itu tidak semua sholat diharamkan dan tidak di semua tempat diharamkan. Maknanya ada beberapa tempat yang diperbolehkan sholat. Di antaranya itu adalah Haramul Mekkah. Haramul Mekkah ini diperbolehkan sholat apapun di sana, kapanpun, karena ada beberapa hadis yang mengatakan seperti itu. Terus kalau kita nak tengok 5 waktu ini, yani ada 5 waktu. 5 waktu ini 3 berkaitan dengan waktu, hakikatnya waktu. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan perbuatan, dengan fi'lus shalah. Kenapa kok ada 5 waktu ini? Ya, ini karena wallahu alam di beberapa kitab ahadits disebutkan bahwasanya 5 waktu ini biasanya dipakai oleh agama-agama selain Islam untuk menyembah ma'bud mereka, untuk menyembah Tuhan mereka. Ya, ini biasanya orang yang menyembah matahari, mereka akan orang yang meyakini matahari itu Tuhan, mereka akan menyembah matahari ketika terbit matahari dan ketika tenggelamnya matahari. Karena itu Islam tidak memperbolehkan penganutnya, orang-orang yang beragama Islam, muslimun, untuk mengikuti orang-orang selain Islam di dalam beribadah, walaupun caranya beribadah itu berbeda, akan tetapi selama waktunya itu sama, ditakutkan ketika ada sholat waktu tenggelamnya matahari contohnya, itu adalah sholat yang dikhususkan untuk menghormati matahari. Karena takut disalahpahami seperti itu, akhirnya syariat mengharamkan kita sholat ketika tenggelamnya matahari, atau sholat ketika terbitnya matahari, atau sholat ketika matahari tepat di atas kita. Hal semacam ini untuk agar tidak disalahartikan terhadap apa maknanya ibadah. Karena yang namanya ibadah itu adalah bagaimana cara kita untuk menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara yang sesuai dengan SOP yang Allah tetapkan, ya. Dan itu hanya khas untuk Allah. Yang namanya ibadah hanya khas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut disalahartikan ibadah untuk selain Allah, akhirnya waktu-waktu yang khas ini tidak diperbolehkan untuk ibadah. Dan apa saja waktu ini? Ya ini 5 ini. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk ibadah. Makna diharamkan ini, barang siapa yang beribadah di dalam waktu ini, di dalam untuk sholat yang disebutkan, yakni sholat yang sebabnya akhir atau tidak mempunyai sebabnya akhir atau tidak mempunyai sebab, dan dia sholat di situ, maka sholatnya itu haram. Sholatnya itu haram. Di beberapa kitab dikatakan sholatnya itu makruh, sama saja, yakni yang mengatakan haram, sholatnya juga tidak sah, dan dia mendapat dosa. Ada yang mengatakan makruh, maknanya makruh di sini adalah karohatu tahrim. Karohatu apa? Karohatu tahrim, dan juga sholatnya tidak akan sah. Sawaun alal qaul bi karohati tahrim atau bi qaul hurmah. Terus apa Habib perbedaan antara makruh karohatu tahrim dan haram? Beza. Biasanya kalau dia itu haram, dalilnya itu qat'i, maknanya layak balu takwil. Berbeza dengan karohatu tahrim, biasanya dalilnya itu dhonni wayak balu takwil. Maknanya ketika ada karohatu tahrim, ada yang menghalalkan dan ada yang
Ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Berbeza dengan haram ya. Bismillah. Tahrumu sholatul lati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Langsung kita mulai. Faslun. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Dibilang haram sholat yang tidak mempunyai sebab, yang sebabnya itu mutaqaddim, maknanya sebab dulu baru sholat, atau sababnya itu muqarin. Makna muqarin, ketika dia ada, Anda sholat, itu namanya muqarin. Mutaakhir, Anda sholat dulu, baru sebabnya itu ada. Nanti akan ada beberapa contohnya ya nih. Atau sholat yang tidak mempunyai sebab sama sekali, yakni Anda hanya sholat, sebabnya itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, yakni murni karena Anda nak sholat. Berbeza, ada beberapa sholat memang dia itu mempunyai sebab yang awal, dan ini hanya untuk sholat-sholat yang sholat-sholat yang sunnah-sunnah saja. Di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi nanti akan juga diharamkan sholat-sholat yang wajib atau qadha. Contohnya contohnya Anda nak mengqadha sholat asar selepas sholat subuh. Beberapa kitab mengatakan perkara itu haram, dengan catatan kalau Anda memang sengaja, jadi Anda mempunyai banyak waktu untuk mengqadha sholat asar Anda, tapi Anda tidak mau waktu-waktu yang normal, tapi Anda memang berusaha untuk menunggu waktu setelah sholat subuh. Nah itu para ulama mengatakan kalau niat Anda seperti itu, maka diharamkan sholat asar, qadha sholat asar setelah sholat subuh. Kenapa? Karena ada unsur Anda itu menantang syariat, ada unsur Anda itu menantang syariat. Berbeza kalau memang Anda nak qadha sholat asar dan tidak mempunyai waktu lagi kecuali setelah sholat subuh, ketika itu tidak ada masalah, dan yang mengetahui niat adalah Anda sendiri. Ini di dalam beberapa case, maknanya haramnya sholat asar, sholat qadha asar di dalam setelah subuh bukan karena waktunya, akan tetapi karena Anda sengaja nak menentang syariat. Berbeza dengan masalah-masalah ini, Anda nak menantang atau tidak menantang syariat. Contohnya Anda nak sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh, itu tidak akan bisa, walaupun Anda niat nak menantang syariat atau niat memang ingin sholat, tidak akan bisa, tidak akan boleh seperti itu. Bahkan ketika setelah sholat subuh Anda akan mendapat pahala dengan cara Anda meninggalkan sholat. Yang maknanya kalau Anda diam setelah sholat subuh, dan diam Anda niatkan, saya diam karena saya tidak ingin berbuat dosa dengan sholat setelah saya melakukan sholat subuh, maka Anda akan mendapat pahala karena sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh itu hukumnya haram. Mana hukumnya haram, Anda lakukan mendapat dosa, Anda tidak akan mendapat pahala. Wallahu a'lam. Anda boleh memahami perkara ini seperti apa yang saya katakan. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Dibilang haram sholat yang tidak mempunyai sebab, yang sebabnya itu sebelum sholatnya, atau sholatnya itu atau sebabnya itu bersamaan dengan sholatnya di 5 waktu. Makna al-makna anna sholata allati laisa laha sababun mutaqaddimun 'alaiha wala muqarinun laha bi an lam yakun laha sababun aslam kan naflil mutlaq au kana walakinnahu mutaakhirun anha. So, tengok bahwasanya sholat yang tidak mempunyai sebab mendahului daripada sholatnya atau sama, maksudnya berbarengan dengan sholatnya. Macam mana itu kalau sebabnya dia sholat itu tidak mempunyai sebab, seperti sholat sunnah mutlak, atau sebabnya itu setelah sholatnya. Contohnya apa? Kal istikharah wal ihram wa sunnatil ihram. Macam mana istikharah itu dikatakan sebabnya itu mutaakhir? Karena Anda sholat dulu, setelah Anda sholat baru Anda meminta istikharah kepada Allah. Bukan Anda istikharah baru Anda sholat, bukan seperti itu. Berbeza dengan sholat tahiyatul masjid, Anda masuk baru Anda sholat, Anda masuk baru Anda sholat. Sholat sunnah wudhu, Anda wudhu baru Anda sholat. Kalau sholat sunnah ihram, Anda sholat baru Anda ihram. Kenapa kok sholat yang sebabnya akhir hukumnya seperti tidak ada sebab? Karena sholat sunnah yang sebabnya akhir itu potensi sebabnya itu terjadi atau tidak. Contohnya sholat sunnah safar, Anda sholat dulu baru Anda safar. Saya nak pergi ke stasiun LRT contohnya, sebelum atau nak ke stasiun bus, saya nak ke Johor, saya nak ambil bus, saya nak ke Johor. Bismillah. Saya nak ambil bus, saya nak ke Johor. Contoh saja ini.
Kemudian saya sholat sunnah. Setelah saya sholat sunnah, saya subhanallah ada emergensi yang membuat saya tidak jadi untuk pergi ke Johor. Padahal sholat sunnahnya sudah terjadi, tapi safarnya itu cancel. Hal-hal semacam itu banyak terjadi karena potensi untuk safarnya itu atau sebabnya yang mutaakhir itu terjadi atau tidak itu besar. Karena itu sholat yang sebabnya setelah sholatnya dihukumi seperti sholat yang tidak mempunyai apa? Seperti sholat yang tidak mempunyai sebab. Karena sebabnya potensi terjadi cancel seperti case saya tidak jadi ke Johor padahal saya sudah sholat. Itulah sebab kenapa yang sebabnya akhir itu diikutkan hukumnya seperti sholat yang tidak mempunyai sebab. Au kana walakinnahu mutaakhirun anha kal istikharah wal ihram wa tahrumu wala tanaqidu fi khamsati awqat. Dibilang maka orang yang sholat dengan sholat semacam ini sholatnya akan haram dan tidak sah sholatnya di 5 waktu. 3 waktu berkaitan dengan zaman, yakni pure waktu. Yang kedua kedua yang sisanya berkaitan tentang perbuatan. Wahyallati pada abiha wa ithnan bil fi'il wa humal akhiran. 3 yang awal pure berkaitan murni berkaitan tentang waktu, kedua yang terakhir berkaitan tentang perbuatan. Amallati laha sababun mutaqaddim kal fa'itah wal mandurah wa tahiyatul masjid wa sunnatil wudu wa sunnatit tawaf. Adapun salat-salat yang sebabnya itu lebih awal daripada salatnya seperti al-fa'itah. Apa itu fa'itah? Salat qadha. Anda tidak salat, Anda tersilap salat, terlupa sholat duhur, kemudian Anda mengqadha, itu bila-bila boleh, selama Anda tidak bermaksud saya memang nak qadha setelah sholat subuh, sengaja Anda buat seperti itu yang tak boleh. Kal fa'itah wal mandurah, sholat bernadar, wa tahiyatul masjid, sunnatil wudu, sunnatit tawaf. Karena sunnatit tawaf itu Anda tawaf baru Anda sholat, Anda wudu baru Anda sholat, Anda masuk masjid baru Anda sholat. Dan adapun yang sebabnya itu muqarin kal istisqa, adapun yang sebabnya itu bersamaan, jadi sebab bersamaan dengan sholatnya, sholat sunnah istisqa, karena bersamaan adanya kekeringan baru Anda minta hujan. Begitu pula gerhana matahari dan gerhana bulan. Ja'alahuma Ibnu Hajar mimma sababuhu mutaqaddim. Dibilang sholat sunnah istisqa wal kusuf ini, walaupun sebagian ulama itu mengatakan sebabnya itu muqarin, akan tetapi Imam Ibnu Hajar mengatakan 2 ini sebabnya itu mutaqaddim, karena dia kekeringan dahulu baru Anda sholat, kusuf dulu baru Anda sholat. Walaupun sholatnya itu tidak boleh setelah kekeringan itu hilang atau setelah kusuf itu berhenti. Begitu pula kalau tak silap Ibnu Hajar pun mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid pun juga mutaqaddim kalau tak silap. Kenapa? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid pun muqarin. Beberapa ulama mengatakan tahiyatul masjid ini muqarin. Kenapa? Karena Anda kena sholat dalam keadaan Anda masih di masjid. Dan sebagian mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid mutaqaddim. Tak, mungkin itu adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Kenapa? Karena filsafatnya atau falsafatul uliyanya sama dengan kusuf dan istisqa. Tahiyatul masjid dahulu, baru Anda itu sholat, baru Anda itu sholat dalam keadaan Anda di masjid. Kekeringan dulu baru Anda sholat, sebelum kekeringan itu hilang. Gerhana dulu baru Anda sholat sebelum gerhana itu selesai. Selama seperti itu, maka dikatakan dia itu sababuhu mutaqaddim, yang mengatakan bahwasanya Anda diperbolehkan sholat dalam keadaan sebabnya itu belum selesai, dan setelah sebab itu terjadi dikatakan itu muqarin. Maka tahiyatul masjid pun juga mengatakan dia itu muqarin. Wallahu a'lam. Mungkin Imam Romli yang mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid itu diantara sebab-sebab yang muqarin, karena yang terjadi dalam tahiyatul masjid sama dengan yang terjadi di dalam istisqa wal kusuf. Yahtaju ila ta'aqqud di dalam kutubnya Ibnu Hajar wa Romli. Akan tetapi sawaun alal qaul Ibnu Hajar wa Romli, tahiyatul masjid wal istisqa wal kusuf tidak diharamkan di dalam 5 waktu tersebut. Fala yahrumani fi syai'in min hadhil awqat.
Hadza kulluhu fi ghairi harami Makkah amma fihi fala tahrima mutlaqan. Semua salat-salat yang diharamkan ini kalau dia itu di selain haram Makkah, di selain Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram tapi di dalam haram. Haram itu lebih kawasan haram itu lebih luas daripada Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Yang pertama apa? Inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika matahari itu mulai terbit, makna terbitnya matahari sudah saya katakan di dalam kelas-kelas yang lampau. Di dalam fikih, makna terbitnya matahari itu walaupun terbit hanya sedikit, yakni bola mataharinya itu walaupun terbit masih sedikit terbit, dikatakan dia itu sudah terbit. Berbeda dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu dikatakan dia itu tenggelam kalau sudah sempurna tenggelam. Maknanya mulai daripada matahari terbit sedikit sampai dia itu satu galah, kalau orang-orang Malaysia cakapnya itu satu galah atau seujung tombak kalau orang-orang Indonesia cakap. Bukan satu tombak hakiki, satu tombak daripada aspek pandangan kita. Hakikatnya terbitnya bukan semacam itu. Terbit matahari atau tenggelam matahari itu sebagai ungkapan menurut apa yang kita lihat, tapi hakikatnya matahari tidak terbit dan matahari tidak tenggelam. Tidak tenggelam itu hanya ungkapan saja. Karena itu hati-hati ya. Bukan, jangan sekali-kali Anda itu amik makna daripada lafadz. Karena itu Imam Sanusi dan Imam Ghazali dalam Iqtisatul I'tiqad itu selalu mengatakan bahwasanya rata-rata terjadi kesesatan di dalam akidah itu kalau Anda murni mengambil makna daripada lafadz. Yang benar itu Anda tengok makna dahulu, kemudian ungkapkan dengan lafadz apapun yang mudah untuk Anda pahami. Terbit dan tenggelam itu atau tergelincir, matahari tergelincir. Matahari tidak pernah tergelincir, memang matahari itu berputar. Orbitnya seperti itu. Ketika matahari terbit, matahari tenggelam, itu kita yang berputar, bumi yang berputar sebenarnya. Al-makna annal awwala minal awqat allati tahrumu fiha shalah as-sabiqah waktu isfirari syams. Dibilang yang pertama daripada waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya sholat adalah waktu menguningnya matahari, dan yakni mulai awal-awal terbit kan masih kuning kan, dan keharaman itu akan terus haram sampai matahari itu terbit dan terangkat kira-kira sekadar qadra sab'ati adru, 7 hasta, 7 lengan, takriban fima yadharulana, dari pandangan kita, bukan hakikatnya seperti itu, tapi dari pandangan kita macam sudah terangkat kira-kira 7 lengan. Yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Yang kedua adalah ketika istiwa. Mana istiwa itu adalah matahari itu tepat di atas kepala kita, yang mana waktu zuhur itu akan masuk ketika setelah istiwa itu matahari tergelincir sedikit ke kanan sedikit atau ke barat sedikit. Yang dinamakan waktu itu adalah waktu zawal. Ketika matahari tepat di atas kita, itu namanya adalah waktu istiwa. Namanya adalah waktu istiwa, dan kira-kira itu sekejap saja, hanya 2-3 second. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cakap pasal waktu istiwa, sahabat tanya, apakah sekarang waktu istiwa? Naam, la, bas. Yakni kira-kira waktu istiwa itu hanya beberapa second saja. Maknanya diharamkan sholat pada waktu istiwa itu adalah Anda melakukan takbiratul ihram di situ. Itu dia. Oh, sekarang istiwa, Allahu Akbar. Nah, itu yang haram, karena kalau sholat di waktu istiwa itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena sholat memerlukan waktu yang lebih panjang daripada waktu istiwa itu sendiri. Yang mana waktu istiwa itu cuma 2 atau 3 second, sedangkan sholat itu memerlukan minimal 2-3 menit. 2-3 menit. Karena itu para fuqaha mengatakan bahwasanya diharamkan sholat di waktu istiwa, maknanya adalah Anda melakukan takbiratul ihram, iqa'u takbiratul ihram fi waqtil istiwa. Itu yang diharamkan. Dan iqa'u takbiratul ihram fi waqtil istiwa itu diharamkan di selain waktu Jum'ah. Adapun waktu Jum'ah bebas. Yakni bila-bila tidak ada
waktu haram yang nomor 2 ini tidak ada. Al-makna anna thaniyah minal awqat allati tahrumu fiha sholatu sabiqah waktu bulughi syamsi wasatus sama wa yastamirru tahrim ila an tazul. Dibilang waktu yang kedua daripada waktu-waktu yang diharamkan sholat di dalamnya adalah waktu istiwa, yakni ketika matahari tepat di atas kita dan akan terus sampai zawal. Dan di exception, dikecualikan waktu istiwa itu ketika hari Jumat, karena ketika hari Jumat itu tidak haram untuk sholat apapun ketika istiwa, walaupun untuk orang yang tidak hadir Jumat, contohnya dia sakit atau musafir atau perempuan, tidak ada masalah. Dan waktu yang ketiga adalah indal isfiror hatta tagrub, mana isfiror adalah ketika matahari itu sudah menguning sampai tenggelam secara sempurna. Yang ketiga daripada waktu yang diharamkan di dalamnya itu sholat adalah ketika matahari itu sudah menguning, yakni kira-kira akhir-akhir waktu asar. Walau mimman lam yushollil asar, walaupun terhadap orang yang belum sholat asar. Tapi kalau Anda nak sholat asar di situ tidak ada masalah. Tapi kalau Anda nak sholat sunnah mutlak di situ haram. Dan keharaman ini akan terus sampai matahari itu tenggelam secara sempurna. Dan yang keempat, daripada waktu yang diharamkan di dalamnya itu sholat yang berkaitan dengan fi'il, bukan dengan zaman. Apa itu? Adalah waktu setelah sholat subuh. Jadi kalau di sini di Malaysia ini setelah subuh masuk waktunya itu pukul 6.15 kira-kira. 6.15 masuk sholat subuh. Kalau ada orang sholat subuh di masjid contohnya, mungkin biasanya masjid itu azan 6.15, 10 menit setelah itu akan iqomah, maknanya dia akan selesai sholat subuh 6.30, contoh saja. Akan selesai sholat pukul berapa? Pukul 6.30. Setelah 6.30, dia tidak boleh sholat sunnah apapun sampai terbitnya matahari kira-kira 7, sampai matahari itu terbit dan terangkat kira-kira 7 lengan, 7 lengan. Walaupun masih gelap, cuma sampai terbitnya matahari itu berkaitan dengan sholat subuh. Mulai terbitnya matahari sampai 1 lengan, sampai 1 galah atau 7 lengan itu berkaitan dengan zaman. Yang keempat daripada waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya itu sholat adalah setelah fi'li. Bukan setelah masuk waktu subuh ya, bukan. Setelah melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh yang al-muskitoh lil qadha liman sholaha. Sholat subuh yang mana sholat subuh itu membuat Anda tidak wajib untuk mengkodoknya lagi. Berbeza kalau Anda sholat subuh kemudian sholat subuhnya ini tidak sah, kan maknanya Anda wajib untuk mengkodoknya. Lah kalau Anda sholat subuh dengan sholat yang tidak sah, maka setelahnya Anda masih bisa untuk sholat sunnah, wallahu a'lam. Dan dulu ketika saya belajar Bulughul Maram, ketika saya di Ahqaf, di Bulughul Maram itu disebutkan bahwasanya ada waktu ke-6. Waktu ke-6 itu tidak disebutkan di sini. Waktu ke-6 yang diharamkan di dalamnya itu sholat, yaitu ketika orang tersebut setelah sholat 2 rakaat sunat subuh. Kan sebelum sholat subuh itu kita kan disunahkan untuk sholat tahiyat, sholat sunatul fajr kan, yang dibilang rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dan itu adalah sholat sunnah yang paling afdol. Sholat rawatib yang paling afdol adalah sholat sunnah subuh tersebut. Nah, setelah sholat sunnah subuh 2 rakaat ini diharamkan untuk sholat sunnah apapun. Wallahu a'lam. Itu saya jumpa di Bulughul Maram, di Subulus Salam kalau tak silap, syarah Bulughul Maram, disebutkan hal semacam itu. Tapi di kitab-kitab disebutkan hanya 5 saja. Tapi karena saya baca itu sampai sekarang, setelah sholat sunnah fajar saya tidak pernah sholat sunnah lagi. Saya takut hadaron, yakni daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Wa yasamiru tahrim ila antatlu asyamasduf. Yang keempat ini tahrimnya itu continue, terus berterusan sampai matahari itu terbit. Setelah matahari terbit akan ada haram lagi, tapi haramnya itu tidak berkaitan dengan sholat subuh, tapi berkaitan dengan perkara yang lain, yaitu dengan
zaman, ya ini setelah terbitnya matahari sampai matahari itu terangkat 7 hasta, 7 lengan, itu haram berkaitan dengan zaman. Yang keempat ini yang haram berkaitan dengan fi'il, dengan perbuatan. Dan yang terakhir, di antara waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya itu sholat. Jadi, waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya itu sholat adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Makna annal khamisa minal awqat allati tahrumu fiha sholatu sabiqah ba'da fi'li sholatil asri al-muskitati lil qadha liman shallaha walau kanat majmu'atan jam'at taqdim wa yastamirru ila an tagruba syams. Dibilang yang kelima daripada waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya itu sholat adalah setelah Anda melakukan sholat asar. Jadi kalau di sini masuk asar itu kira-kira pukul 4.30. Setelah Anda sholat asar, macam saya sekarang sudah sholat asar, saya diharamkan untuk sholat apapun sampai matahari itu tenggelam, setelah tenggelam secara sempurna, Walaupun kalau seumpamanya saya ini musafir dan saya sholat jamak takdim asar. Sholat jamak takdim asar maknanya saya sholat asar pada waktu duhur. Setelah sholat asar tersebut kan masih pada waktu duhur ya. Jamak takdimnya kan pada waktu duhur. Maknanya setelah saya sholat asar pada waktu duhur, saya diharamkan untuk sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya itu mutaakhir sampai tenggelamnya matahari. Bahkan saya ekstrim, saya mendapat pahala dengan saya berniat untuk tidak sholat pada saat itu. Makanya kalau sekarang kita semua berniat bahwasanya saya sekarang ini tak sholat, bukan karena saya malas, yakni saya tak sholat karena saya mentaati perintah Allah untuk meninggalkan sholat apapun, terutama sholat-sholat yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya mutaakhir setelah sholat asar. Niscaya Anda itu mendapat pahala tarkul haram, mendapat pahala tarkul haram. Dan ini adalah kehebatan niat yang sudah sering saya jelaskan di dalam kitab Bunyan. Wa yastamirru ila an tagruba syams, dan akan terus waktu ini akan haram sampai matahari itu tenggelam secara sempurna. Fasal yang setelahnya adalah sakatatus shalah. Yakni sakatatus shalah ini adalah di dalam sholat Anda disunahkan untuk diam, agar ada semacam pemisah antara sebelum diam dan setelah diam. Dan itu ada 6, makanya disunahkan Anda diam sejenak di dalam sholat agar terpisah antara perkara sebelum diam dan perkara setelah diam. Wa fil haqiqah, sebenarnya di dalam sholat itu tidak ada yang namanya diam, karena di dalam sholat adalah tempat untuk berzikir dan tempat untuk berdoa. Akan tetapi ada beberapa hal yang ditakutkan rukun mungkin dia akan mix, akan tercampur dengan sunnah. Karena itu disunnahkan untuk diam sejenak. Tengok, faslun sakatatu sholati situn. Ada disunnahkan diam sejenak, saktah, yakni diam sejenak di dalam sholat itu ada 6 tempat. Yang pertama adalah baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. So, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi antara Allahu Akbar dan doaul iftitah disunahkan Anda diam sejenak, agar tidak dikira takbiratul ihram itu bagian daripada doaul iftitah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu wajib, doaul iftitah itu sunnah. Sedangkan di dalam doaul iftitah pun juga ada Allahu Akbar kabira, ada Allahu Akbar juga. Tapi Allahu Akbarnya takbiratul ihram, bukan Allahu Akbarnya doaul iftitah. Karena itu disunahkan untuk diam sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallah. Kemudian yang kedua adalah baina du'ail iftitah wa ta'awud. Nah, setelah du'aul iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ana minal muslimin, baru kan membaca apa? Al-Fatihah. Lah, wa ana minal muslimin itu diam dahulu. Wa ana minal muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
agar tidak tercampur antara du'aul iftitah dan at-ta'awud. Kenapa? Karena at-ta'awud sudah tidak ada kena-mengena dengan du'aul iftitah. Kalau seumpamanya digabung langsung, disambung langsung, ditakutkan nanti difahami bahwasanya ta'awud ini adalah bagian daripada du'aul iftitah. Begitu pula antara ta'awud dan al-fatihah juga ada saktah. Kenapa? Karena mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sejenak, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah perkara yang wajib, sedangkan ta'awud adalah perkara yang sunnah. Jangan sampai disambung begitu saja. Kenapa? Karena ketika disambung, orang-orang itu akan mengira bahwasanya ta'awud ini bagian daripada apa? Ta'awud ini bagian daripada Al-Fatihah. Padahal ta'awud ini adalah perkara yang sunnah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim adalah perkara yang wajib. Wa bainal fatihati wa ta'awud wa baina akhiril fatihati wa amin. Begitu pula antara akhir Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Makmumnya yang diam dulu. Amin. Saya tuh sering jumpa di masjid itu waladdallin. Belum apa namanya, imamnya belum selesai lin, masih lin. Amin. Saya tertawa aja. Loh, apakah batal Habib? Tidak batal, tapi tidak mendapat sunnah. Sunnahnya adalah setelah waladhdallin, diam sejenak, baru amin, agar tidak dikira amin itu bagian daripada apa? Al-Fatihah. Kemudian baina amin wasurah, baina amin wasurah, antara amin setelah amin. Disunahkan untuk imam untuk diam dahulu. Imam jangan langsung apa? Jangan langsung membaca surah, diam dulu. Kasih kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kira-kira diamlah sekadar Al-Fatihah. Kalau Anda merasa makmum sudah mempunyai kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, barulah Anda membaca surat, Yang keenam adalah antara surat dan ruku. Contohnya Anda membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah. Semacam itu disunahkan untuk diam. Dari 6 ini semuanya itu disunahkan untuk diam qadar subhanallah, kecuali yang nomor 5 ini antara amin wa surah disunahkan untuk diam sekadar Al-Fatihah, untuk memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, agar makmum juga mempunyai kesempatan untuk mendengar bacaan imam surat. Istamala hadzal faslu ala bayani anna sakatati allati yusannu lil musalli an yaskutaha fi sholati sittun wa ala bayani mawadi'iha wa huwa ghaniyun an isyarah wa kulluha bi qadri subhanallah. Dibilang 6 ini adalah tempat di mana disunahkan musolli untuk diam dan tidak perlu dijelaskan katanya. Jelas sangat katanya. Dan semuanya bi qadri subhanallah, kecuali yang diantara amin wa surah, yaitu yang nomor 5 tadi itu. Maka imam disunahkan di dalam jahriyah itu untuk memanjangkan saktah itu bi qadril al-Fatihah, untuk membaca, untuk memberi kesempatan bagi makmum, untuk membaca apa? Untuk membaca Al-Fatihah. Faslun al-arkan allati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Dibilang rukun-rukun yang wajib tuma'ninah itu ada 4, dan ini sudah dijelaskan di dalam arkanus shalah, kita hanya baca saja. Yang pertama adalah ruku' dan i'tidal wasujud wal julus bainas sajdataini. Adapun tuma'ninah itu adalah sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Bilang tuma'ninah adalah diamnya setelah Anda bergerak, sekiranya gerakan tersebut itu ada jeda dan a'dha itu yastaqir, tenang dahulu, kullu udwin itu di tempatnya. Maknanya ketika Anda itu rukuk, semua bagian tubuh Anda itu tenang di rukuk dengan kadar apa? Subhanallah, dengan kadar subhanallah. Ini sudah saya jelaskan detail ya, ini di bab sebelumnya. Washtamala hadzal faslu ala bayani mawadi'i tuma'ninatil wajibah wa ta'rifiha wa qad taqaddama al-kalam ala dzalika fi arkanis shalah. Sekarang kita akan masuk ke fasal yang setelahnya, yaitu tentang asbab sujud sahwi. Dan subhanallah ya,
di dalam kira-kira hampir tidak ada kitab selain Safinah yang menjelaskan tentang asbab sujud di sahwi itu sebaik Safinah. Ini benar, Sob. Ketika kami dulu belajar Minhajut Thalibin dengan Syekh Ba'udhan, dan ketika exam saya sempat exam Minhaj itu, dan ada satu satu kertas exam itu pertanyaannya pernah saya post di FB saya ya, dari awal sampai akhir tulisannya Syekh itu penuh ya. Nih, exam Minhaj Anda kena selesaikan kira-kira 2 sampai 3 jam. Dulu saya pernah exam itu pukul 2 saya mulai, pukul 5 saya selesai. Exam Minhaj satu bab saja. Mungkin satu exam biasanya itu sekitar 30 page daripada 20 page daripada kitab Minhaj yang cetakan dulu Minhaj. Bila-bila cuma hanya satu bab saja, contohnya babul haid, sudah exam dalam babul haid. Jadi dulu saya tuh ada kalau exam Minhaj itu sekitar 15 sampai 20 kali. Ketika di dalam sujud sahwi ini pasti Syekh Ba'udhan itu dan kami juga akan merujuk di dalam Safinah. Subhanallah, yakni ketika saya tanya kepada guru-guru saya, kenapa walaupun kita sudah di Minhaj, kenapa kita itu merujuk di dalam masalah sujud sahwi ini dalam kitab-kitab yang kecil, bahkan dalam kitab-kitab yang basic. Safinah ini Anda tidak boleh berfatwa menggunakan Safinah, tapi Safinah itu hanya sebagai prepare untuk Anda masuk Minhaj. Kalau emang sudah ada Minhaj, kenapa kita kembali ke Safinah lagi? Jawabannya guru-guru saya itu Masya Allah, yakni yujadu fin nahar mala yujadu fil bahar. Yakni di sungai ada, kadang-kadang Anda akan jumpa sesuatu di sungai yang Anda tak jumpa di laut. Memang benar, Sof. Ada beberapa ikan di sungai yang tidak ada di laut. Karena Anda kalau jumpa ini ikan apa? Ini ikan sungai atau ikan laut. Dan rasanya pun berbeza. Ketika kami di Minhaj, di dalam bab asbab sujud di sahwi ini, kami akan kembali ke Safinatun Najah. Sampai Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib membuat talkhis dan risalah di dalam sujud di sahwi ini, dan alhamdulillah saya sudah baca risalah itu, ada di YouTube. Anda boleh tengok di YouTube. Masalah sujud sahwi ini saya jelaskan secara detail sangat dari risalah tersebut. Anda boleh tengok dari risalahnya ada PDF-nya. Anda boleh tengok dari awal sampai akhir, dan kalau Anda memahami risalah itu, bab sujud sahwi akan sangat mudah sekali. Dan bab sujud sahwi ini para asatidzah itu mengatakan di antara bab yang paling susah di kitabul ibadat adalah bab sujud sahwi ini. Tapi kalau Anda memahami risalah Syekh Khatib, saya tak kira itu akan menjadi bab yang susah. Memang masail dia banyak, akan tetapi bisa untuk difahami. Menurut saya ada masalah-masalah yang lebih susah daripada sujud sahwi, di antaranya kalau saya tentang tayamum. Itu masih sedikit susah tayamum itu karena praktikalnya tidak banyak. Kemudian masalah tuh suwaril qudwah, ada sekitar 35 suwar qudwah. Itu mungkin lebih susah daripada sujud sahwi. Cuma di dalam bab-bab yang kitab-kitab yang basic, bab sujud sahwi ini memang challenge untuk thalabah mubtadi'in untuk memahaminya. Walakin ala kullin, ya, ini saya sudah menjelaskan perkara ini secara detail di Muqaddimah Hadramiyah. Silahkan dirujuk di dalam YouTube, ada secara sempurna. Di dalam kitab ini nahnu sanaktasir, kita akan hanya baca yang ada di dalam syarah, wala nata'adda wala natajawazahu. Kenapa? Saya takut nanti melebihi apa yang sudah diletakkan oleh para masyayikh untuk level mubtadi'in. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Dibilang fasal sebab kita itu sujud sahwi itu ada 4. Dan sujud sahwi itu adalah sujud setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, ya, sebelum salam. Harus dan mesti 2 kali sujud, tidak boleh 1 kali sujud. Tidak ada sujud 1 kali di dalam syariat kecuali 2 saja. Satunya sujud syukur, satunya sujud tilawah. Sujud selain sujud syukur dan sujud tilawah harus 2, mesti 2 sujud. Dia tidak boleh 1 sujud. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh sujud sahwi 1 sujud, itu salah. Sujud sahwi kena 2 kali
kena 2 kali sujud. Setelah Anda sujud sahwi, baru Anda salam ya, tidak usah mengulangi tasyahud lagi. Berbeda dengan Hanafiyah. Di Hanafiyah setelah sujud sahwi, Anda ulangi tasyahud lagi, Anda ulangi tasyahud akhir lagi. Dulu saya pernah sholat dengan Hanafiyah. Dia mungkin terlupa ba'dun min abadi sholat, kemudian dia sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, dia ulangi tasyahud akhir. Terus dia tertawa lihat saya, ya nih, hadza laisa ala madhabi Syafi'i, ala madhabil Hanafiyah. Indah Syafi'iyah, setelah sujud sahwi langsung salam dan tidak mengulangi tasyahudul akhir. Terus apa makna sahwi? Bilang as-sahwu secara bahasa itu maknanya an-nisyan, lupa. Akan tetapi secara syariat, secara fikih, bukan maknanya sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa, tidak. Maknanya sahwi di sini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah. Ini penting sekali. Dulu ketika saya belajar exam minhaj pun hal ini ditanyakan. Apa makna sahwi? Mutlaqul khalal. Maknanya sebuah khalal, error, kerusakan yang terjadi di dalam sholat. Yang sebuah kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Selama tolak ukur disunahkan sujud sahwi itu karena kekurangan, maknanya kekurangan yang terjadi karena Anda melakukan perkara-perkara 4 ini secara sengaja lebih teruk daripada kekurangan yang terjadi karena Anda meninggalkan perkara-perkara yang 4 ini, melakukan perkara-perkara yang 4 ini karena lupa. Karena kalau Anda memaknai sujud sahwi itu sebagai sujud karena lupa, maknanya kalau Anda melakukan asbab sujud sahwi itu karena sengaja, Anda tidak disunahkan sujud sahwi karena Anda sengaja, Anda tidak lupa. Tidak semacam itu bisa, tidak semacam itu difahami. Tetapi yang maknanya sahwi itu adalah, yang maknanya sujud sahwi ini adalah kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Dan kekurangan yang terjadi di dalam sholat, jika Anda lakukan kekurangan itu dengan sengaja, itu akan lebih besar impact-nya, lebih besar efeknya dalam mengurangi kesempurnaan sholat jika Anda melakukannya dalam keadaan lupa. Dan inilah sir rahasia kenapa dikatakan makna sahwi ini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah. Wal makna annal asya' allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudu sahwi fi kulli sholatin wa fi sajdatai tilawah wa syukur la sholat lil jenazah arba'atun. Di mana sebab-sebab yang disunahkan karena ada salah satu daripada sebab-sebab ini sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi di sholat atau di dalam sujud syukur ataupun tilawah, bukan di dalam sujud sholat jenazah. Maknanya kalau Anda buat ini di dalam sholat jenazah tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Karena di dalam sholat jenazah tidak ada sujud sama sekali. Nanti kalau ada sujud, dikira Anda menyembah mayitnya nanti. Ada 4. Yang pertama apa? Di sini maknanya di dalam sujud tilawah dan di dalam sajdatul tilawah dan sajdatul syukur juga disunahkan sujud sahwi kalau Anda melakukan salah satu daripada 4 sebab yang membuat disunahkan di dalamnya Anda sujud sahwi. Yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adi sholah au ba'dil ba'd. Nanti di fasal setelah ini akan dijelaskan apa itu ab'adus sholah, apa itu ab'adus sholah. Yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adi sholah au ba'dil ba'd. Yang pertama adalah Anda meninggalkan salah satu ab'adus sholah, atau Anda meninggalkan sebagian daripada ab'adus sholah, yakni ba'dul ba'd. Anda meninggalkan satu secara sempurna daripada salah satu ab'adus sholah, atau Anda meninggalkan sebagian daripada ab'adus sholah. Yang pertama, makna yang disunahkan dari anal awal daripada perkara-perkara yang disunahkan sujud sahwi karena melakukannya adalah Anda meninggalkan salah satu ab'adus sholah atau meninggalkan sebagian daripada ab'adus sholah. Au kalimatin au harfin minhu walau amdan, walaupun Anda meninggalkan satu huruf atau satu kalimat daripada ab'adus sholah. Contohnya di antara ab'adus sholah itu adalah doa kunut. Doa kunut. Kalau Anda melakukan kunut secara sempurna, Anda tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau Anda meninggalkan satu kalimat saja daripada kunut, contohnya Anda tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Anda tidak Anda tidak mengatakan Allahumma hdina fi man hadait, tapi Anda mengatakan Allahumma hdina.
begitu saja Anda disunahkan untuk sujud sahwi. Walaupun selain kalimat fiman hadait, Anda baca semua. Karena Anda sudah masuk kategori meninggalkan ba'dul ba'di. Meninggalkan apa? Ba'dul ba'di. Yang kedua daripada hal-hal yang disunahkan di dalam sujud sahwi, di dalam hal-hal yang disunahkan karena melakukannya itu sujud sahwi, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Dibilang sebenarnya idza fa'alahu nasiyan itu tidak perlu. Tengok yang kedua ya. Perbuatan yang kalau Anda melakukan itu secara sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau Anda melakukan secara tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Kalau Anda melakukan perkara itu secara tidak sengaja atau lupa, ya jelas namanya kalau sengaja membatalkan sholat kok. Kalau ada perkara, kalau Anda lakukan secara sengaja, sholat Anda batal. Tapi kalau tidak sengaja, sholat Anda tidak batal. Dengan catatan Anda melakukannya dalam keadaan lupa. Tapi kalau Anda melakukannya dalam keadaan lupa, sholat Anda tidak batal, tapi Anda disunahkan untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Makna yang kedua daripada perkara-perkara yang disunahkan sujud sahwi karenanya adalah seorang musolli itu dalam keadaan nasi atau jahil, ma'dzuran, syai'an amduhu mubtilun lisholah. Yani dia melakukan perkara yang jika secara sengaja maka perkara itu akan membatalkan sholat, tapi dia melakukannya dalam keadaan lupa atau tidak tahu, yakni ma'dzur, apa? Ma'dzur. Akan tetapi kalau dia tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Seperti apa? Kal aklil qalil wal kalam qalil. Seperti Anda makan sikit dan berkata perkataan yang sikit. Macam mana Habib? Tolak ukur sikit itu macam mana? Kalau makan maka sikit itu macam mana? Apakah 1 pinggan, 2 pinggan? Nanti kejam insya Allah di esok insya Allah kita akan masuk mubtilatus sholah. Yang mana mubtilatus sholah itu akan dijelaskan tentang apa namanya perkara-perkara yang membatalkan sholat, macam mana tolak ukurnya. Macam mana tolak ukurnya? Macamnya tolak ukur sikit itu macam mana? Begitu pula kalam sikit itu macam mana? Perkataan yang sikit itu macam mana? Apakah 1 kalimat, 2 kalimat atau macam mana? Nanti akan ada dobitnya di fasal-fasal setelahnya. Esok insya Allah. Atau Anda menambah rukun qauli, menambah sujud. Yang seharusnya sujud itu 2 kali, Anda buat 3 kali. Kalau Anda sengaja, sholat Anda batal. Kalau tidak sengaja, sholat Anda tidak batal, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Ammal ladzi la yubtilu amduhu wala sahwuhu. Adapun perkara-perkara yang la yubtilu amduhu, dibilang sengaja tidak batal dan tidak sengaja apalagi. Kalau sengaja tidak batal, apalagi tidak sengaja, seperti kal iltifati wal khotwi atau wal khotwati wal khotwataini wa ghairihima. Seperti Anda iltifat, Anda ketika sholat Anda buat macam ini, Anda buat macam ini, atau Anda 1 langkah, melangkah 1 langkah, atau melangkah 2 langkah, atau selainnya, maka Anda tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Karena itu apa ya? Kurangnya tidak terlampau teruk. Kecuali nanti yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 yaitu naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Ini walaupun secara sengaja tidak membatalkan, begitu pula kalau lupa tidak membatalkan, tapi tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Ini apa? Ini exception daripada yang kedua. Itulah makna siwa mayati fi tsalis fala yasjudu lahu. Jadi perkara-perkara yang sengajanya tidak membatalkan, apalagi tidak sengaja dia buat, maka tidak membatalkan, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi, kecuali perkara yang ketiga ini. Apa yang ketiga? Naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Anda memindah rukun qauli ke selain tempatnya. Kata-kata rukun ini Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib di dalam risalahnya mengkritik kata-kata rukun, akan tetapi beliau mengganti kata-kata rukun itu dengan kata yang lain, yaitu naqlu matlubin qauliyin. Matlub, makna matlub ini adalah perkara-perkara yang disunahkan. Contohnya doa rukuk Anda ganti di i'tidal, doa i'tidal Anda ganti di sujud. Hal-hal semacam itu juga membuat sujud sahwi itu disunahkan. Wa sayati tambih ala hadza.
Al makna anna tsalisa minal asya' allati yundabu bisababi wujudi wahidin minha sujudu sahwi nahlu ruknin qauliyyin aw ba'dihi walau amdan fi ghairi takbir wassalam ila ghairi mahallihi. Dibilang di antara sebab yang ketiga yang disunahkan karenanya sujud sahwi adalah Anda memindah rukun yang qauli, bukan memindah rukun fi'li ya, memindah rukun qauli. Karena memindah rukun fi'li itu masuk yang kedua, yubtilu amduhu wala yubtilu sahwu. Anda memindah rukun qauli atau sebagian daripada rukun qauli walaupun amdan, walaupun Anda secara sengaja, tapi rukun qauli ini selain takbir wassalam. Adapun takbir wassalam kalau Anda sengaja, salat Anda batal. Salat Anda batal. Ka'an yaqra al-Fatihah fi ghairi mahallil qiraah, seperti Anda itu membaca Al-Fatihah di selain tempat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ketika ruku, membaca Al-Fatihah ketika sujud. Karuku au yatashahhada tasyahhudal akhir fi ghairi mahallihi. Itu saya mungkin sedang pening. Saya ketika Al-Fatihah saya membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Saya sujud sahwi. Subhanallah, manusia ya, ini mungkin terlupa, mungkin tersilap, banyak urusan, mungkin kejadisis, mungkin exam atau apa, jadi pikiran itu tak boleh tenang, tak boleh khusyuk. Aw yatashahhada tasyahhudal akhir fi ghairi mahallihi kal qiyam aw yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli shalah ala nabi, kesujud selawat kepada Rasul ketika sujud. Wa mithlu rukun fi hadzal hukum as-surah wa tasyahhudil awal. Dibilang yang hukumnya sama seperti rukun di dalam masalah ini kalau orang itu membaca surat dan tasyahud awal, yakni membaca surat ketika ruku, membaca surat ketika i'tidal, atau tasyahud awal ketika sujud. Juga disunahkan sujud sahwi juga. Amma ghairuhu ma minas sunan wal aba'at fa fi naqlihi tafsilun madhkurun fil mutawalat. Adapun Anda memindah doa ruku, doa sujud, doa ruku Anda pindah ke sujud, doa sujud Anda pindah ke i'tidal, itu ada tafsil antara Ibn Hajar wa Romli. Sudah saya jelaskan secara detail di dalam tasjil Muqaddimah Hadromiyah yang ada di mana namanya di YouTube kotak silap nomor 24, 25, 26 antara nomor-nomor itu ya. Dan PDF-nya pun ada, boleh Anda download di mana namanya di internet. Dan silakan untuk tafsil di dalam, silakan tengok sendiri dan tafsil di dalam sujud sahwi. Wa qalu nafi qari takbir wassalam ihtirazun anhuma fa inna naqlahuma amdan mubtilun. Adapun kata-kata kami takbir wassalam itu mengatakan akan exception, maknanya pengecualian, karena takbir wassalam itu walaupun dia itu ruknun qauli, akan tetapi memindah takbir wassalam di selain tempatnya itu membuat sholat itu batal. Maknanya memindah takbir wassalam tidak masuk di dalam yang ketiga, tapi di dalam masuk yang kedua. Ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwu. Dan yang keempat dan yang terakhir, yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyyin ma'ahtimam ziyadah. Anda melakukan sebuah rukun fi'li, Anda melakukan sebuah rukun fi'li, akan tetapi ada ihtimal, ada potensi bahwasanya itu adalah rukun yang lebih. Contohnya, tadi saya tuh sujud 1 atau 2 ya, Anda wajib untuk sujud lagi. Karena kalau ada potensi 1 atau 2, maknanya yang kedua itu masykuk. Masykuk sudah Anda lakukan atau belum, ragu. Yang pertama confirm, akhirnya Anda sujud lagi yang kedua. Sujud yang kedua itu ada potensi dia 2 atau 3. Tapi wajib Anda lakukan ketika ada potensi 2 atau 3. Anda disunahkan di akhir untuk sujud sahwi. Makna yang keempat daripada perkara-perkara yang disunahkan karenanya sujud sahwi adalah seorang musolli itu melakukan rukun fi'li daripada rukun-rukun sholat, dan dia ragu ketika dia melakukannya itu, ini rukun yang asli atau hanya rukun tambahan. Contohnya, dia itu ragu-ragu, dia itu ruku atau sujud apa tidak ya? Tadi saya sudah ruku atau tidak ya? Wajib Anda untuk ruku. Tadi saya sujud atau tidak ya? Wajib Anda untuk sujud. Tapi ketika Anda sujud atau Anda ruku, itu ada potensi. Potensi ini adalah ruku lebih atau potensi ruku yang asli. Cukup ada potensi menjadikan Anda disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau seumpamanya itu lebih, maka sujud sahwi. Kalau seandainya ruku itu lebih, maknanya kan
Anda sudah menjadikan ziyadatu ruknin fi'liyin, dan itu yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Maknanya itu adalah kholal, dan sujud sahwi akan menampal kekurangan tersebut. Kalau memang itu adalah rukun yang asli, maka sujud sahwi Anda akan menjadi irghaman lisyaiton, akan menjadi sebab marahnya setan, dan membuat marah setan itu perkara yang baik, ya. Fa innahu yajibu alaihi an ya'tiya bihi wa in kana yahtamilu an yakuna zaidan. Maka dia wajib untuk melakukan sujud sahwi walaupun ada potensi sujud itu apa? Maka dia wajib untuk ya'ti bihi, bukan sujud sahwi, ya. Dia disunahkan untuk buat rukun yang dia ragu tersebut. Kalau seumpamanya rukun yang dia ragu itu yahtamilu ziyadah, maka disunahkan dia untuk sujud sahwi setelahnya. Wa yasudu nadban li sahwi. Amma law taraddada fi ziyadah ba'dal fi'il ka'an syakka. Adapun kalau dia itu taraddudnya itu setelah dia berbuat, contohnya dia itu tasyahud, dia itu ragu apakah dia itu tasyahud akhir atau tidak, atau dia itu tadi itu sholat 4 atau 5 setelah dia salam, tidak ada masalah, tidak ada tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi itu saya tasyahud apa tak ya? Tadi itu saya sholat 4 apa 5 ya? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena al-dhahir mudiyuhu ala sihah. Ini adalah setelah ibadah itu selesai, maka qaidahnya itu al-dhahir mudiyuhu ala sihah. Tapi ketika ibadah itu belum selesai, al-asal adam asyakku la yutraku al-yakinu la yutraku bisyak. Al-yakinu la yutraku bisyak. Sebelum ibadah itu selesai, qaidahnya itu al-aslul adam atau al-yakinu la yutraku bisyak. Setelah ibadah itu selesai, maka qaidahnya adalah al-dhahiru mudiyuhu al-sihah. Maka tidak disunahkan Anda kembali ke sholat lagi dan mengulangi tidak disunahkan Anda kembali ke sholat lagi untuk sujud sahwi. Ada sebuah kaidah yang bagus di sujud sahwi ini yang sudah sering saya sebutkan di dalam kitab-kitab ketika saya mengajar. Sujudus sahwi yujbirul khalal al-waqi' qablahu wa ba'dahu wa fihi la nafsahu. Sujud sahwi itu akan menambal kholal, kekurangan yang terjadi sebelum dia sujud sahwi walaupun banyak. Jadi Anda sebelum sujud sahwi Anda buat 4 kesalahan, 4 sebab ini Anda buat semua. Cukup Anda sujud sahwi sekali saja, yakni 2 kali sujud sahwi. Maknanya 2 kali sujud itu adalah 1 kali sujud sahwi. Atau Anda buat kholal setelah sujud sahwi. Macam mana? Anda berbicara sedikit. Anda berbicara sahwan. Karena berbicara sahwan itu berbicara secara lupa itu yubtilu amduhu wala yubtilu sahwu. Ketika Anda setelah sujud sahwi Anda berbicara, apakah disunahkan Anda mengulangi sujud sahwi? Tidak. Atau ketika Anda sujud sahwi Anda tatakalam qalil nasiyan, tidak disunahkan Anda sujud sahwi mengulangi sujud sahwi lagi, ya. Akan tetapi jika Anda salah sujud sahwi, Anda kira Anda buat kesalahan, kemudian Anda sujud sahwi, setelah sujud sahwi Anda sadar Anda tidak buat kesalahan, maka Anda disunahkan untuk mengulangi sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwi itu la yujbiru nafsah. Kenapa? Karena sujud sahwi itu sendiri yubtilu amduhu wala yubtilu sahwu. Wallahu alam. Sampai sini saja insyaallah. Sedangkan datang kita akan masuk faslun fi abadi sholat, kita akan masuk. Kalau ada kesempatan kita akan bisa untuk menyelesaikan mubtilatus sholat. Jadi kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.